Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, Zat yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Dan alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dapat dipertemukan kembali pada majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Nah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak akan dirasakan oleh orang-orang yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Yang enggak akan dirasakan oleh orang-orang yang saat ini tidak diberi hidayah atau tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah, atau segala sesuatu yang menempel pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa akhlak beliau, baik berupa cara beliau berjalan, cara berpakaian, pakaiannya seperti apa, sandalnya seperti apa, sepatunya seperti apa, rambutnya, kakinya, dan lain sebagainya. Ya. Dan insya Allah di pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah membahas beberapa, ya, terkait ciri-ciri fisik beliau, kemudian rambutnya, kemudian pakaiannya, ya. Yang terakhir kemarin yaitu khuf atau sepatu beliau. Ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini atau pembahasan kali ini yaitu mengenai sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya sandal ini adalah suatu hal yang paling ma'ruf atau suatu hal yang paling umum, barang yang paling umum diketahui oleh manusia, ya, yaitu alas kaki. Dan di zaman Rasulullah SAW alas kaki ini juga sudah ada, ya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah sandal Rasulullah? Apakah sandalnya terbuat dari kayu, bangkia, atau terbuat dari kulit, atau terbuat dari kain, ya, atau terbuat dari bahan-bahan yang tidak kita ketahui? Maka dari itu kita membahas kitab ini, ya, membaca kitab ini untuk mengetahui hal tersebut. Secara umum, ya, yang namanya memakai sandal, ya, itu hukumnya mubah atau boleh. Secara umum sandal itu memakainya hukumnya mubah atau boleh. Enggak ada larangan memakai sandal. Ya, seorang manusia dilarang memakai sandal, enggak ada.
Ya, kecuali kalau sampean masuk ke masjid, ya itu pasti ada larangan atau himbauan sandal harap dilepas. Ya, atau mungkin di depan asrama sandal harap dilepas. Ya. Tapi yang banyak dijumpai biasanya di masjid atau di masjid di luar-luar sana itu banyak dijumpai tempat sandal atau rak sandal atau mungkin ada tulisannya sandal ditaruh di sini dan lain sebagainya. Ya. Baiklah. Kita akan masuk kepada pembahasan ya. Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini menuliskan beberapa hadis terkait sandal tersebut ya. Baik berupa ukurannya, baik berupa bentuknya, kemudian terbuat dari apa dan seperti apakah wujudnya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalani. Ya. Dari sahabat Qatadah, beliau berkata, sahabat Qatadah ini berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Siapa? Betul sekali, sahabat. Lebih rinci lagi, siapa Anas bin Malik? Hah? Ya, pembantu Rasulullah atau orang yang selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini ditanya sama Qatadah, bagaimana sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kemudian Anas menjawab, kedua sandalnya memiliki dua tali qibal. Kedua sandalnya memiliki dua tali qibal. Ya. Jadi Rasulullah itu sandalnya ada talinya. Kemudian mensyarah kitab ya menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan qibal itu adalah tali yang didesain sedemikian rupa pada sandal sehingga jemarinya dapat menghimpitnya dan menimbulkan rasa nyaman saat berjalan. Intinya qibal itu adalah sandal atau tali yang didesain atau tali yang dibentuk seperti gini aja, yang paling simpel, sandal jepit. Paling paham mudah difahami. Qibal itu maksudnya apa? Sandal jepit, ya kayak gitu wes. Ya seperti itu. Ya. Kedua sandalnya memiliki dua tali qibal. Artinya sampean kalau pernah lihat sandal jepit ya seperti itu. Cuman tengahnya itu tali. Jadi tengah ke belakang satu, dari tengah ke belakang lagi satu. Kemudian didapat dihimpit dengan jari. Dapat dihimpit dengan jari. Paham ya? Insyaallah gambarannya lumayan jelas. Kalau sampean insyaallah kalau santri tahu yang namanya sandal jepit, ya itu. Ya wes itu wes. Ya. Namun di sini jelaskan bahwasanya kalau sandal jepit kan kebanyakan sekarang karet. Kalau Rasulullah itu pakai kulit. Karena zaman dulu tali itu ya dari kulit kebanyakan. Ya, seperti itu. Dari riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dan An Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala kalani la'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani masniyun syirakuhuma. Ya, dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, sandal Rasulullah memiliki dua tali qibal yang bercabang dua.
Sandal Rasulullah itu memiliki tali kibal yang bercabang dua. Paham kan maksudnya? Dari tengah ke samping, tengah ke samping, bercabang dua. Ya. Kemudian di hadis selanjutnya masih tentang sandal ya. An Isa bin Tuhman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma qibalani qala haddatsani Sabitun ba'du an Anasin annahuma kanata na'layi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Isa bin Tuhman, ya, dia bercerita kepada kami, maksudnya kepada Anas bin Malik, ya. Isa bin Tuhman ini bercerita, ia berkata, suatu ketika Anas bin Malik itu pernah mengeluarkan dua sandal yang tak berbulu, dua sandal yang tidak ada bulunya, dua sandal polos yang tidak ada bulunya, dan memiliki dua tali. Kemudian Isa bin Tuhman ini berkata, Sabit berkata kepadaku, ya, kedua sandal tersebut adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang intinya bahwasanya Anas bin Malik itu membawa sandal yang dikatakan atau menurut salah satu sahabat bahwasanya sandal yang dibawa itu adalah sandal yang dipakai Rasulullah atau sandal bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dan dari hadis ini kita bisa menyimak bahwasanya ternyata ada sahabat yang memakai sandal Rasulullah. Ya. Itu berarti apa? Salah satunya adalah dengan mencari keberkahan dari sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya? Insya Allah akan dijawab di akhir kitab tentang tabaruk, ya, tentang mencari berkah terhadap barang-barang Rasulullah, ya, terkait sandal, rambut, cincin, pakaian, khuf dan lain sebagainya. Insya Allah akan dibahas, ada babnya sendiri tentang mencari keberkahan dari barang-barang milik Rasulullah SAW di akhir kitab. Jadi masih di akhir, masih lama. Baik, kita lanjutkan. An Ubaid bin Jurayj annahu qala li Ibnu Umar ra'aituka talbasunni ala sibtiyah talbasunni ala sibtiyata qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasunni ala allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Dari Ubaid bin Jurayj, ya, ia berkata kepada Ibnu Umar, aku melihatmu memakai sandal sibtiyah. Aku melihatmu memakai sandal sibtiyah. Kemudian Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah memakai sandal kulit yang tidak berbulu. Beliau berwudu dengannya, sehingga aku pun senang memakai sandal yang tidak berbulu ini. Nah, inilah potret sahabat. Rasulullah melakukan apa? Tiru. Rasulullah memakai apa? Tiru. Rasulullah berbicaranya gimana? Tiru. Itulah para sahabat, orang-orang yang dekat dengan beliau dan senantiasa meniru gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
dan bahkan diabadikan dalam Quran. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Surat apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Surat apa? Hah? Surat apa? Surat apa? Al-Quran. Ya. Dan insya Allah ada beberapa redaksi yang menjelaskan bahwasanya Allah itu ridho kepada mereka. Yang dimaksud siapa? Allah mengatakan Allah ridho kepada mereka. Mereka siapa? Para sahabat, bukan kita. Karena ayat tersebut turun pada zamannya para sahabat, bukan zaman kita. Yang dimaksud mereka itu siapa? Ya para sahabat yang hidup bersama beliau, bukan kita. Ya. Maka kalau kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Meniru apa yang ditiru para sahabat. Meniru apa yang ditiru para sahabat. Apa maksudnya? Meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalur para sahabat, pemahaman para sahabat, penilaian para sahabat. Ya. Gimana kita bisa meniru Rasulullah? Ya dari para sahabat. Maksudnya Rasulullah pernah melakukan atau makan dengan tangan kanan. Kata siapa? Para sahabat. Rasulullah kalau jalan itu seperti menuruni bukit. Kata siapa? Para sahabat. Rasulullah kalau makan itu duduk. Kata siapa? Para sahabat. Bukan kata fulan dan fulan. Bukan kata mbah buyut saya atau nenek moyang saya. Bukan. Kata siapa? Para sahabat. Ya. Manusia yang paling berhak untuk diberi kebaikan kepadanya siapa? Dalam hadis diceritakan bahwasanya wahai Rasulullah, siapakah orang yang sangat berhak? Man ahakun nas bihusni sahabati. Hah? Siapa? Ibumu. Ummuka. Ya. Kata siapa? Rasulullah. Kata siapa? Para sahabat yang meriwayatkan. Dari Abu Hurairah. Iya. Dari siapa? Nah, Abu Hurairah sahabat atau sahabatmu? Sahabat Nabi. Hah? Sahabat Nabi, bukan sahabatmu. Dan mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kunci atau salah satu trik atau salah satu cara agar kita diridhoi Allah adalah meniru apa yang ditiru oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Oke, jadi seperti itu. Di sini jelaskan tadi ya bahwasannya aku melihatmu memakai sandal Sittiyah karena Rasulullah juga memakai sandal yang seperti itu. Rasulullah memakai sandal yang tidak ada bulunya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya zaman sekarang itu banyak sekali yang namanya model sandal. Ada sandal jepit,
ada sandal selop, ada sandal berbulu-bulu, ya, yang tipis itu biasanya. Ada sandal hotel yang kayak kertas, ya. Ada sandal kayu, bangkia, ada sandal yang mentol-mentol, ya, sandal terapi. Nah, ada juga sandal ban. Ada juga sandal apa lagi? Sandal kulit, sandal gulung. Sandal apa lagi? Hah? Sandal besi. Ya, itulah sandal itu bermacam-macam tergantung fungsinya. Salah satunya itu. Namun intinya segala bentuk itu mubah untuk dipakai, boleh. Namun yang kita pelajari adalah ternyata Rasulullah itu sandalnya modelnya seperti itu. Maka nggak ada salahnya kalau kita juga meniru sandal, memakai sandal yang seperti itu, ya. Bahkan dijual banyak di luar sana, banyak yang menjual di toko-toko itu ada sandal-sandal yang mirip dengan sandalnya Rasulullah SAW. Sandal kayu, sandal apa namanya, kulit, kemudian talinya juga kulit, walaupun mungkin talinya pakai kalep atau bukan kulit asli, ya. Kita lanjutkan. Di sini dikatakan bahwasanya beliau itu berwudu dengannya. Beliau itu berwudu pakai sandal. Sunnah ya. Beliau berwudu pakai sandal. Yang artinya ternyata berwudu pakai sandal itu sunnah. Rasulullah pernah melakukan. Ya. Ada lagi. Sehingga aku pun senang memakai sandal yang tidak berbulu. Ini kata sahabat tadi. Rasulullah sukanya pakai sandal seperti ini. Saya juga pakai. Ya, seperti itu. Para sahabat itu seperti itu. Rasulullah pakai apa? Saya juga pakai. Rasulullah jalannya gimana? Saya juga harus seperti itu. Rasulullah ngomongnya gimana? Saya juga harus seperti itu. Rasulullah kalau duduk seperti apa? Saya harus seperti itu. Bahkan ya, ada salah sahabat itu ya, dan diriwayatkan bahwasannya maaf lupa tentang tulisannya seperti apa, tapi intinya diceritakan bahwasannya salah seorang sahabat itu saat safar tiba-tiba pingin berhenti di suatu daerah, di suatu, intinya di padang gurun, tiba-tiba berhenti, memberhentikan jamaahnya yang rombongannya tersebut. Kemudian pergi pergi dari barisan itu ke suatu gang atau suatu tempat. Kemudian ternyata apa yang dia lakukan? Buang air. Dia buang air di situ. Saat balik ditanya, ya, kenapa kok kamu buang air di situ padahal tadi juga, atau ada tempat yang lain, atau kalau tidak salah, intinya ya, singkat cerita, dipertanyakan kenapa kok buang air di situ, dipertanyakan. Kemudian sahabat tersebut menjawab, dulu Rasulullah juga pernah buang air di situ. Bayangkan, bahkan buang air ya, buang air itu saja ditiru ya sama sahabat. Dulu Rasulullah itu pernah buang air di sana, ditiru radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridai mereka. Ya. Bahkan memberhentikan kafilah, memberhentikan rombongan cuma pingin sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa kamu kok kesana, atau kenapa kamu kok malah kesana? Dulu Rasulullah itu pernah buang air di sini. Maka dari itu saya ingin meniru beliau. Saking pinginnya meniru Rasulullah, hingga hal yang sepele seperti itu pun ditiru.
Ada riwayat seperti itu. Ya. Makanya nggak heran saking seperti itunya sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Baik, jadi seperti itu. Maka sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, kita sudah selayaknya untuk mencontoh apapun ya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal sepele apapun insya Allah bernilai pahala tatkala kita meniatkannya untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Hadis berikutnya sama mengenai tali juga kita lewati. Nah ini tadi kan Rasulullah saat wudu pakai sandal. Ya. Di hadis selanjutnya disebutkan Hadatsani man sami'a Umar, hadatsani man sami'a Amr bin Hurais yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaini makhsufataini, ya. Dari seorang yang mendengar Amr bin Harith, ya, bercerita kepadaku, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan sholat, sedangkan saat itu beliau memakai sandal yang dijahit. Saat sholat Rasulullah memakai sandal. Dan ini sudah maklum kenapa dulu di sana gurun, bukan lantai masjid, ya. Gurun pasir bukan lantai masjid, yang menandakan tidak mengapa atau diperbolehkan ya memakai sandal saat sholat, memakai khuf saat sholat pun boleh. Dalam tanda kutip, tempatnya memungkinkan untuk digunakan sholat. Ya, seperti itu. Bahkan di sini diceritakan bahwasanya sandal yang dijahit. Ya. Dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah itu menjahit sandalnya sendiri, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Musnad dari Ummul Mukminin Aisyah, ketika seorang bertanya kepadanya, apa kegiatan Rasulullah SAW di rumah? Ia menjawab, ya, yang beliau lakukan tidak berbeda dengan yang biasa kalian lakukan di rumah. Ya, Rasulullah itu manusia yang biasa. Intinya kegiatannya enggak berbeda dari apa yang kalian lakukan di rumah. Manusia seperti apa ya? Seperti itu Rasulullah. Manusia biasa. Ya, melakukan hal-hal biasa yang dilakukan. Bahkan beliau menjahit sandal dan bajunya sendiri. Kata Aisyah, siapa? Istrinya. Kata istrinya, Rasulullah itu adalah orang yang menjahit pakaian dan sandalnya sendiri. Sandalnya buat sendiri, pakaian pun dijahit sendiri. Ya. Maka jangan minder kalau misalkan ada seorang laki-laki itu yang ingin belajar menjahit. Ya. Rasulullah menjahit pakaiannya sendiri, bahkan sandal pun buat sendiri. Ya. Maka jangan minder, jahit itu pekerjaannya perempuan. Jangan, ya. Itu ilmu. Bahkan kita akan mendapat pahala tatkala kita belajar ilmu menjahit.
Kalau diniatkan untuk mencontoh Rasulullah. Rasulullah bisa jahit kok pakaian, bahkan bisa jahit sandal. Ya. Maka jangan sampai berpikiran atau bermindset, ya, itu pekerjaan kaum perempuan. Bukan, jangan seperti itu. Sandal atau bajunya jebol, bajunya sobek, jahit sendiri, dijahit sendiri, ya. Insya Allah itu lebih berpahala daripada sampean pergi ke tukang jahit, ya. Celananya sobek, bolong, jahit sendiri. Kalau nggak bisa, belajar, ya. Berusaha untuk mendapatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya menjahit sandal dan pakaiannya sendiri, seperti itu, ya. Kemudian masyarakat kitab juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu pakai sandal karena kondisi di sana itu padang pasir, ya. Akan tetapi jika lantai masjid itu dilapisi dengan karpet atau dengan keramik seperti zaman sekarang, maka lebih baik dilepas sandalnya. Bukan mentang-mentang naik ke masjid pakai sandal, Allahu Akbar, seneng ini masa dimarahi takmir sampean, ya. Ke masjid bawa sandal, set, langsung sandalnya dinaikkan ke masjid sholat, ya. Mungkin kalau takmirnya pemarah, bisa-bisa sampean dilempar sandal, ya. Satunya, kenapa sampean sudah tahu ini masjid kok malah pakai sandal di dalam masjid? Rasulullah itu dulu saat sholat sandalnya nggak dilepas, gitu. Salah besar nanti, ya. Kalau kita memahami hadisnya mentah-mentah ya seperti itu, tanpa ada penjelasan para ulama, ya. Tatkala ada orang mendengar atau mungkin ya santri mendengar hadis ini tanpa penjelasan, oh Rasulullah itu pakai sandal. Akhirnya tiba-tiba salah seorang santri pakai sandal waktu di atas karpet. Waktu ditanya, "Loh, kenapa? Sudah tahu ada karpetnya kok pakai sandal? Kan Rasulullah pakai sandal waktu sholat." Nah, bisa. Sudah. Ya, kalau tanpa penjelasan para ulama seperti itu, asal tahu saja. Ya, maka lebih bagus dilepas. Kalau sampai seperti itu, amalkan saat sholat id. Karena kebanyakan sholat idul fitri atau idul adha itu di lapangan, maka bisa diamalkan yang seperti ini. Sajadahnya dipasang, kemudian sandalnya bisa dipakai. Nah, itu bisa kita amalkan saat di lapangan. Tapi kalau saat di masjid ya jangan, kasihan takmirnya, bisa-bisa sampai dilempar sandal kalau orangnya pemarah, ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan di hadis selanjutnya, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'iluhuma jami'an aw liyukhwihima jami'an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah bersabda, janganlah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Janganlah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Pakailah keduanya atau lepaskan keduanya, ya. Enggak boleh. Oh, ternyata pakai sandal itu enggak boleh satu tok.
harus satu pasang ilmu. Ini ilmunya nggak dijumpai di luar sana. Bahkan mungkin ada yang dipakai sebagai lomba. Jalan ingkling tahu? Jalan atau lompat-lompat dengan satu kaki tahu? Pakai sandal cuma satu, dibuat lomba atau dibuat balapan. Pakai sandal satu. Nggak boleh. Kenapa? Menurut penjelasan para ulama ya, ada larangan mengenai hal tersebut. Mensyarah menjelaskan pada larangan ini yaitu memakai satu sandal. Namun sebelum dibahas, kita membaca lagi ya yang tadi maknanya atau artinya. Janganlah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Pakailah keduanya atau lepaskan keduanya. Ya, jangan pakai satu. Kalau niat nggak pakai, silahkan nggak pakai saja. Lepaskan keduanya. Atau kalau memang niatnya pakai dua-dua. Ya, seperti itu. Mensyarah menjelaskan pada larangan ini terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Di antaranya, satu, untuk menghindari tasyabuh dengan setan. Tasyabuh dengan setan, untuk menghindari tasyabuh dengan setan. Kenapa? Dalam jalur riwayat yang lain terdapat tambahan redaksi yang berbunyi karena setan berjalan dengan satu sandal. Ya, hikmahnya yang pertama adalah menghindari tasyabuh dengan setan. Apa itu tasyabuh? Apa itu tasyabuh? Menyerupai. Menghindari menyerupai setan dengan apa? Tidak memakai sandal satu sisi saja, tapi memakai keduanya. Ya. Karena setan berjalan dengan satu sandal. Seperti itu. Ya, jadi jangan pakai satu sandal. Niru setan kamu ya, gitu. Kedua, mencegah agar tidak terjadi kezaliman pada salah satu anggota badan, khususnya kaki. Karena syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk berlaku adil, ya, meskipun kepada anggota badannya. Kalau satu make, satu juga harus make. Jangan sisian. Ya, apalagi anggota badan yang dua. Kalau kaki yang kanan pakai sepatu, yang kiri juga harus pakai sepatu. Ya, jangan dibalik. Yang kanan pakai sepatu, yang kiri pakai sandal. Atau sebaliknya. Enggak adil. Kasihan. Bahkan dalam syariat Islam kita diwajibkan untuk adil kepada diri kita sendiri. Salah satunya itu tadi. Kalau kaki kanan pakai sandal, kaki kiri juga harus pakai. Sampai seperti itu, ya. Sehingga ketika seorang berjalan dengan satu sandal, hal ini bisa tergolong sebagai perbuatan zalim kepada kaki yang sengaja tidak dialasi dengan sandal. Dan jika dalam kondisi tanah yang panas, yang menyengat, atau mungkin di atas aspal siang-siang, kemudian yang satunya atau yang kaki yang satu tidak pakai sandal, satunya kepanasan, yang satu enggak. Nah, itulah yang dinamakan enggak adil terhadap anggota badan. Ya, seperti itu. Dan sebaliknya saat udara dingin juga seperti itu. Satunya pakai sepatu, yang satunya enggak pakai. Ya dingin. Ya, jangan salahkan kedinginan. Kenapa?
Kenapa? Hah? Kalau nulis pakai kiri juga? Baik. Oke, karena sudah waktunya Isya, maka kita cukupkan dulu. Meskipun sebenarnya ada beberapa poin lagi yang penting sebenarnya, tapi kita lewati dulu. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai sandal Rasulullah SAW ya. Ringkasnya adalah tadi sempat dijelaskan bahwasanya sandal Rasulullah itu satu, tidak berbulu. Kedua, sandal Rasulullah itu terbuat atau ada talinya yang bercabang. Kemudian ketiga, apa? 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 Hah? Hah? Banyak. Tulis saja sendiri. Insya Allah banyak tadi, poin-poinnya banyak. Sandal Rasulullah itu kulit, sandal Rasulullah itu ada talinya, sandal Rasulullah itu dipakai untuk wudu, dipakai untuk sholat, dan bahkan dipakai sahabat yang lain ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, dan semoga kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu mencontoh Rasulullah SAW, baik dalam ucapan, kegiatan, dan lainnya. Oke. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar dapat dilaksanakan dan dapat diamalkan. Dan terakhir, terima kasih karena sudah menyimak kajian. Dan paling terakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.